selamat datang di kuliah singkat termodinamika bersama saya Faisal. Kali ini kita akan membahas pendahuluan tentang termodinamika, apa itu termodinamika, lalu berikutnya adalah sistem termodinamika. Apa sih termodinamika? Termodinamika itu berasal dari kata termo dan dinamika. Termos ya, itu dari kata bahasa Yunani, yaitu artinya panas. Lalu dinamika artinya sesuatu yang selalu bergerak. Jadi termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan panas ya. Jadi di situ ada dalamnya tentang temperatur, tentang energi, daya, power ya, tekanan dan lain-lain. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan panas ya pada dasarnya. Dan yang lebih mendalam adalah mempelajari tentang mesin-mesin ya, mesin-mesin yang berhubungan dengan panas ya, ada AC, ada boiler dan segala macam. Lalu sistem termodinamik. Sistem termodinamik adalah bagian dari sesuatu yang kita analisis di termodinamika. Ya, dalam hal ini sistem termodinamik kita adalah boiler. Artinya sesuatu yang ada di dalam batas sistem itu adalah yang kita pelajari, yang ingin kita pelajari. Ada yang namanya batas sistem. Batas sistem adalah titik temu antara sistem dengan lingkungan, di mana lingkungan adalah semuanya yang di luar bagian sistem kita. Nah, jadi dari sini kita bisa mempelajari apa yang ada di dalam sistem kita, dan disitulah fokus kita dalam mempelajari termodinamika tersebut. Lalu terdapat beberapa sistem termodinamik. Yang pertama adalah sistem tertutup atau bisa disebut juga control mass. Lalu ada sistem terbuka. Sistem terbuka juga biasa disebut control volume. Nah, perbedaan antara kedua sistem ini itu tergantung dari apa yang kita analisis. Ya, misalnya dalam sistem tertutup atau control mass, biasanya yang menjadi acuan dalam bagian yang kita analisis adalah masanya. Jadi masanya tetap tidak berubah, tidak berganti, hanya itu masa yang kita pelajari. Ya, benda yang kita pelajari tidak berubah. Contohnya dalam hal ini misalnya air di dalam gelas. Jadi air di dalam gelas akan selalu menjadi sistem kita, airnya tersebut ya. Jadi apapun sesuatu yang kita masukkan ke gelas tersebut tidak termasuk sistem termodinamik kita. Contohnya kita punya air dalam gelas, kita masukkan batu. Nah, batu tersebut tidak akan menjadi bagian dari sistem kita. Nah, berbeda dengan sistem terbuka atau control volume. Yang kita menjadikan sebagai batas sistem adalah volumenya. Ya, dalam hal ini contoh tadi gelas adalah ruang gelasnya itu sendiri yang menjadi batas sistem. Maka apapun yang keluar masuk dari gelas itu atau ke gelas itu akan menjadi bagian dari sistem. Ya, contohnya tadi kita memasukkan batu ke dalam gelas tersebut yang sudah terisi air. Maka memang di dalam sistem kita itu akan bertambah, yang asalnya hanya air saja di dalam sistem kita, lalu bertambah ada batu. Karena yang menjadi batas sistem adalah si volume atau ruang gelas tersebut. Ya. Beda dengan tadi massa. Ya, jadi massa memang yang menjadi batas sistem atau yang menjadi bagian sistem adalah si bendanya, sesuatu itu. Ya, jadi kalau kita anggap air itu sebagai batas sistem, maka ya sudah, apapun yang lewat atau yang apapun yang masuk ke dalam air tersebut tidak masuk ke dalam sistem termodinamik kita. Ya, contoh di sini ada juga suatu box yang isinya udara gitu ya. Itu adalah control mass. Dan yang sebelah kanan ada suatu mesin katakan. Lalu kita gambar batas sistemnya adalah mesin tersebut dan dia melewati suatu cerobong atau suatu intake di mana udara bisa melewati batas sistem tersebut. Maka memang ada udara yang masuk dan nanti ada fuel yang masuk juga dan gas, sisa pembakaran yang keluar. Jadi memang kontrol volume pasti ada biasanya ada suatu massa yang masuk dan keluar. Lalu kapan kita
memilih sistem termodinamika kita tertutup atau sistem terbuka. Sistem tertutup atau control mass biasanya kita pakai kalau misalnya memang yang masanya yang ingin kita analisis. Jadi tidak ada aliran biasanya di dalamnya. Ya contohnya air di dalam ketel gitu ya. Kita ingin tahu saat dipanaskan bagaimana air itu bisa berubah fasa menjadi tambah panas, tekanannya bertambah segala macam tanpa memang air tersebut pindah kemana-mana gitu ya, jadi hanya di dalam ketel tersebut. Sistem terbuka ya memang dari katanya juga sendiri dijelaskan bahwa sistemnya ini terbuka, artinya kita menganalisis sesuatu yang memang ada aliran di dalamnya biasanya ya. Jadi ya misalnya ada pipa ada air mengalir, atau mesin di mana mesin itu kita tahu sendiri ada aliran udara masuk dan keluar dan sebagainya. Oke, lalu yang terakhir ada sistem isolasi. Sistem isolasi itu adalah suatu sistem yang tidak terpengaruh oleh lingkungan. Jadi dia terisolasi dari lingkungan. Memang berbeda dengan tadi sistem tertutup, walaupun dia tertutup tetapi dia tetap memiliki interaksi dengan lingkungan. Contohnya dalam hal kalor yang masuk. Jadi dia bisa saja tertutup kayak ketel tadi, massa yang di dalamnya tidak keluar dan memang hanya massa itu yang kita analisis. Lalu terdapat panas yang masuk ya, kita bakar atau kita didihkan air tersebut, itu tetap masih ada interaksi dengan lingkungan. Tapi kalau sistem isolasi benar-benar dia tidak ada interaksi apapun terhadap lingkungan. Itu bedanya ya. Lalu dalam memilih batas sistem ya, batas sistem kita perlu hati-hati karena ini akan mempengaruhi hasil atau akan mempengaruhi apa yang bisa kita simpulkan dalam analisis kita. Contohnya jika kita membuat batas sistem seperti yang ada di gambar, maka kita bisa mengetahui bahwa terdapat udara yang masuk ke dalam kompresor, lalu udara tersebut dimampatkan ke tangki. Nah, tentu kompresor ini digerakkan oleh motor dan motor itu memiliki sumber listrik ya. Nah, hanya saja kalau misalnya kita membuat batas sistem kita berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Dalam hal ini kita memiliki sumber energi yang masuk dalam bentuk energi listrik, lalu kita ada udara yang masuk. Nah, kalau kita ganti ya batas sistemnya seperti ini, maka di sini terdapat udara yang keluar, sehingga dalam analisis kita pun akan berbeda ya. Ada listrik yang masuk, energi listrik yang masuk, ada udara yang masuk, dan ada juga udara yang keluar. Nah, kalau kita potong lagi nih seperti ini ya, maka ini bukan energi listrik yang masuk, tapi energi mekanik yang masuk dalam bentuk putaran poros gitu ya. Nah, itu akan berbeda analisis yang kita dapatkan jika batas sistemnya berubah. Atau misalnya kita batas sistemnya di dalam tangki ini misalnya gitu ya. Maka tidak ada energi listrik, hanya udara saja yang masuk ke dalam tangki tersebut. Tidak ada lagi. Tidak ada udara yang keluar, tidak ada energi mekanik dan energi listrik segala macam. Seperti itu. Jadi di sini penting dalam pemilihan batas sistem ya. Batas sistem yang salah akan menghasilkan analisis atau kesimpulan yang salah juga, atau bukan salah tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, cukup sekian kuliah singkat kali ini. Jangan lupa jika kuliah ini bermanfaat, like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.